Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Isnawati dari Prodi Akuntansi NIM 1901032104. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pajak di Indonesia. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Pengertian PNPB, yaitu penerimaan negara bukan pajak, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penerimaan atau perkembangan pajak. Pada awalnya target pada tahun 2020 BPD tersebut adalah 2,7 triliun. Tetapi ketika memasuki kuartal kedua terjadi penurunan yang dapat dikatakan sangat drastis. Ia mengatakan awalnya target 2020 kami adalah 2,7 triliun. Kuartal 1 masih melampaui target. Masuk kuartal kedua pada saat ini luar biasa drop, padahal targetnya 360 miliar. Oleh sebab itu, Arief meminta keringanan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan beberapa penyesuaian pada target pajak. Pada saat ini target pajak 2020 Kota Bandung menjadi 2,2 triliun sementara untuk kuartal kedua target pajak akan disesuaikan menjadi 111 miliar. Tetapi walaupun terjadi penurunan secara drastis, Morgan Stanley melakukan perkiraan pada ekonomi Indonesia yang menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia akan mulai kembali pulih pada kuartal 4 2020 dan kuartal 1 2021 mendatang. Ekonomi Indonesia bersama Filipina, Korea, India, dan hingga Taiwan diperkirakan akan bangkit setelah Cina. Lembaga riset internasional tersebut memberikan perkiraan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 akan minus sebesar 1,5% dan pada kuartal 4 2020 akan minus sebesar 0,5%, sehingga secara menyeluruh ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami pembenaran sebesar 1%. Tetapi jumlah kasus positif dari coronavirus di CNC 2019 atau yang secara lebih umum dikenal sebagai COVID-19 masih belum mengalami penurunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah masing-masing negara untuk segera mengerahkan tenaga untuk menurunkan jumlah penularan agar tidak timbul gelombang kedua dari coronavirus di CNC 2019 di era new normal. Morgan Stanley menjelaskan bahwa Cina telah melakukan aktivitas kembali pada bulan Februari 2020 lalu. Dengan kata lain, Cina menjadi negara pertama yang melakukan pelonggaran pada kebijakan lockdown di tengah pandemi sejak coronavirus di CNC 2019 atau yang
secara lebih umum dikenal dengan COVID-19. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.